Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Eh, Apabila Bapak tidak sibuk, saya mau minta waktunya sebentar, Pak. Oh iya, Bu, ya. Apa Iya, yang bisa saya bantu, Bu? eh, ini saya mau sedikit bercerita tentang keresahan saya beberapa hari ini di sekolah, Pak. Semoga Bapak ada waktu. Jadi Pak, akhir-akhir ini tuh saya selalu merasa kalau anak-anak di kelas itu Iya. kurang antusias untuk menerima pembelajaran dari saya. Eh, dan saya merasa bahwa murid-murid ini eh, ketertarikannya dengan pelajaran saya seni musik itu mulai berkurang dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan hanya ada beberapa yang mengerjakan tugas itu, persentasinya kurang lebih 50% dari total keseluruhan siswa di kelas itu. Seperti itu ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, Ibu tadi sempat mengatakan bahwa ketertarikan atau antusias dari anak didik Ibu itu kurang apa? Ya, kurang lah. Iya Pak. Jadi menurut Ibu sendiri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya berharap tentang keresahan saya ini, Bapak bantu membantu saya berdiskusi menemukan solusi dari permasalahan saya. Seperti itu ya, Bu ya. Baik, Bu. Saya akan berusaha membantu. Eh, saya ingin mengajukan dulu sebuah pertanyaan, Bu ya. Menurut Ibu Anduya sendiri ini, hal apa saja yang membuat ini murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran ini, dalam bersama apa di dalam kelas Ibu sendiri ini? Kalau menurut saya, anak-anak itu menginginkan pembelajaran yang seru, yang tidak monoton, tidak membosankan, mungkin seperti itu, Pak. Gitu ya, Bu. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu ini menjadi apa, lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Pasti ada lah, ada mungkin di benak Ibu yang selama ini Anda pikirkan, tapi menjadi hal yang apa, ini masih ragu untuk menerapkan itu. Iya, Pak. Kalau menurut saya pribadi itu pembelajaran kan memang harusnya berpusat kepada murid. Ya, murid harus lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin perlu menambahkan semacam ice breaking di sela-sela pembelajaran, ataupun menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, wah, saya senang sekali dengar sebenarnya solusinya ini sudah Ibu dapatkan. Saya sependapat sekali, Iya, Bu. Pak. Lalu menurut pendapat Ibu ini yang bisa membuat murid-murid ini merasa asyik dan tidak merasa bosan pada pembelajaran Ibu itu? Iya, Pak. Heeh. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa asyik kan, Bu? Nah, supaya tidak merasa jenuh, bosan. Itu kan tadi sudah ada alternatif apa, solusi yang sebenarnya sudah Ibu sampaikan. Iya. Ya itu tadi, Pak, mungkin supaya mereka tidak bosan itu mungkin saya perlu, lebih untuk pembelajaran di kelas itu perlu lebih meningkatkan keaktifannya peserta didik, karena selama ini mungkin saya lebih aktif dibandingkan mereka. Mungkin saya terlalu nyaman bercerita sampai lupa bahwa eh, anak-anak ini bosan mendengarkan saya terlalu lama bercerita. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Baik, Bu. Jadi mengenai apa namanya, tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu ini ya, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan, karena di awal pembicaraan kita tadi atau di awal
masalah ini tadi itu salah satu masalahnya. Ada siswa atau mungkin beberapa siswa itu malas mengumpulkan atau tidak antusias dalam mengumpulkan tugas. Apa penyebabnya itu, Bu? Kalau menurut saya mungkin karena tugasnya terlalu banyak dan sumber-sumber belajar juga yang saya berikan itu masih terpaku kepada buku, hanya melalui buku saja. Jadi mungkin itu penyebabnya sehingga anak-anak ini malas atau mungkin jenuh dengan tugas-tugas yang saya berikan, Pak. Ya. Jadi medianya itu biasanya menggunakan seperti buku ya, Bu ya. Kira-kira Bu, Iya, sumber belajar selain buku teks itu ada apa ya, Bu? Ada yang lain? Sumber belajar selain buku teks, mungkin kita bisa menggunakan media-media yang ada di internet seperti YouTube, atau mungkin materi-materi yang ada di blog, atau mungkin bahkan apalagi sekarang saya lihat di media-media sosial itu sudah banyak konten kreator yang mengangkat tentang konten-konten pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, betul sekali, Bu. Ya, saya yakin ini, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai media atau berbagai macam sumber belajar itu, pasti yakin sekali bahwa pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu ini untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin untuk langkah awal dari permasalahan ini, mungkin saya perlu merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan zaman anak-anak kita sekarang, menggunakan sumber-sumber belajar yang tidak hanya terpaku pada buku yang mungkin anak-anak merasa bosan jika membaca buku, mungkin bisa saya memasukkan media sumber belajar seperti Instagram, TikTok, ataupun mungkin dari YouTube, seperti itu, Pak. Dan untuk Ya, bagus. tugas-tugasnya mungkin saya perlu memperbaiki metode pemberian tugas. Istilahnya mungkin tidak semua anak memiliki minat yang sama untuk mengerjakan tugas secara menulis. Jadi mungkin lebih ke pemberian tugas secara berdiferensiasi mungkin, Pak Di, seperti itu kira-kira. Iya, bagus sekali, Bu. Artinya sesuai dengan kemampuan mereka ya, Bu ya. Iya, Bagus sekali rencana Ibu ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Saya pikir amin. dari percakapan kita dari awal ini sampai sekarang itu semua Ibu sudah menemukan sebuah solusi yang baik untuk membuat menarik perhatian atau minat atau antusias dari peserta didik Ibu sendiri. Ya. Iya. Jadi kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini sudah sejauh apa atau seperti apa? Sejauh ini saya membuat rencana pembelajaran yang seperti itu tadi, terencana, mengasyikkan, sesuai dengan minat anak-anak zaman sekarang. Jadi saya berharapannya itu adalah anak-anak bisa belajar dengan ikhlas, dengan bahagia, tanpa merasa terpaksa, apalagi mungkin terpaksa menulis atau terpaksa membaca buku, ya seperti itu, Pak. Jadi semoga dengan langkah-langkah yang saya tempuh ini bisa membawa perubahan pada kelas yang saya ampuh. Wah, ini bagus sekali, Bu. Jadi saya insya Allah sangat mendukung sekali, Bu. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu ya, dan sesuai harapan yang kita impikan. Ya, sekali lagi kita berusaha semaksimal mungkin. Semoga apa yang menjadi masalah ini insya Allah bisa terselesaikan dengan hadirnya media-media atau pembelajaran atau solusi-solusi pembelajaran yang diberikan dari Ibu sendiri itu yang bisa menarik perhatian atau minat dari siswa kita sendiri. Ya. Iya, Pak.
Terima kasih banyak Pak Bahtiar atas waktunya, sharing-sharing-nya. Mungkin, kalau tadi saya tidak, sharing-sharing sama Bapak, mungkin sampai saat ini saya masih pusing menemukan solusinya, masih resah. Tapi alhamdulillah setelah, bercerita kepada Bapak, alhamdulillah sudah ada solusi dan tinggal bagaimana saya melaksanakan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Semoga sama-sama. ya, Ya, semoga senang kita rasanya semua bisa dapat membantu. menjadi guru-guru yang selalu dirindukan, kelas-kelas yang selalu Amin. dirindukan oleh anak kita. Ya Pak Insya Bahtiar, Allah. terima kasih banyak. Iya, Bu. Ya kalau begitu saya pamit dulu Pak, ada kelas lagi. Iya, Bu. Silakan, Bu. Silakan. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Bu ya. Sedang sibuk, Bu? Waalaikumsalam Pak Bahtiar. Nggak aja nih Pak, lagi bikin perangkat ajar jika saja. Kenapa Ki? Begini, Bu, kalau saya tidak mengganggu Ibu, saya mau minta waktunya sedikit, Bu, untuk membicarakan sesuatu, Ibu. Oh iya bisa Ji Pak. Kebetulan ini pekerjaanku juga sudah selesai. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Kalau begitu kita duduk di sini saja Pak Di sambil ngobrol-ngobrol. Ya, terima kasih, Bu. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Iya. Oh tidak Ji Pak. Iya iya. Kayaknya ini serius sekali Pak Bahtiar. Ada apa Pak Bahtiar? Apa yang ingin dibicarakan? Bagaimana, Budi? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda ini sebenarnya resah, Bu, keresahan sih sebenarnya istilahnya. Bunda, saya ini ingin mendapatkan solusi sebenarnya, Bu, atas keresahan saya ini, saya alami ini. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa memberikan saya solusi. Iya Pak. Semoga dengan diskusi kita hari ini bisa bisa kita dapat solusi dari apa yang membuat Pak Bahtiar resah. Jadi silakan Pak Bahtiar coba ceritakan apa permasalahan yang bikin Ki galau akhir-akhir ini. Eh, Begini, udah kemarin eh, saya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, Bu. Ini terkait ketidakdisiplinan kinerja saya sih sebenarnya selama ini. Seperti itu, Bu. Oh, oh iya. Oh, kenapa Pak? Hmm. Kenapa maksudnya seperti apa? Eh, Kemarin itu saya dipanggil, Bu, kepala sekolah di ruangan beliau. Nah, kepala sekolahnya menegur saya. Oh, Itu gara-gara saya sering terlambat akhir-akhir ini, Bu. Padahal kan setiap kali datang terlambat itu saya selalu izin, Ibu, izin lewat iya, WhatsApp atau ya iya. beliau. Ya. Oh, iya. Jadi menurut Bapak eh, apa alasan tak yang bikin Ki selalu terlambat sampai ditegur seperti itu sama Bapak? Ini sebenarnya dilema tak sampaikan ke Bu, tapi ya, saya juga berharap ada solusi dari masalahku ini. Nggak apa-apa Pak, Ya. cerita-cerita rileks saja Pak. Siapa tahu bisa kita bantu untuk cari solusinya. Jadi begini, Bu, sebenarnya saya itu datang terlambat, Bu, bukan tanpa alasan sebenarnya. Iya. Ini saya punya anak, Bu, alhamdulillah sudah masuk TK. Jadi setiap pagi itu saya harus bantu istri, Bu, untuk menyiapkan keperluan keperluan anak saya itu. Ini satu saya harus antar ke sekolah terlebih dahulu, Bu. Iya. Oh, jadi seperti itu Pak permasalahannya sampai kita terlambat ke sekolah. Iya, sebenarnya Pak Bahtiar ini luar biasa sekali sosok suami dan ayah yang sangat baik dan bertanggung jawab untuk istri dan anaknya. Eh, tapi menurut Tak, apakah eh, Pak Bahtiar ini melanggar kedisiplinan sekolah seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan? Eh, Sebenarnya sih, Bu, saya melanggar, Bu.
Ya, kalau datang terlambat sekali 2 kali kan mungkin, kepala sekolah bisa memaklumi, tapi ya artinya saya juga bisa menyadari Bu, bahwa saya memang selama ini melanggar kedisiplinan akhir-akhir ini. Ya, Iya, itu kan tadi itu sebabnya saya terlambat kan harus mengantar anak Bu. iya Ya, Pak. ya, itu Bu. Iya, betul sekali Pak Bahtiar. Jadi, memang, masalah kedisiplinan ini sangat-sangat, bukan masalah sepele, apalagi Bapak Bahtiar tadi mengatakan bahwa bukan hanya sekali 2 kali ya Pak Bahtiar, mungkin Bapak kepala sekolah menegur karena, menilai bahwa Bapak Bahtiar ini sudah terlalu sering, terlambat ke sekolah dan, eee, sehingga ditegur secara langsung seperti itu. Jadi, perlu kita ketahui bahwa, memang kepala sekolah, tupoksinya adalah seperti itu. Beliau harus, tentunya harus, selalu bersikap tegas, dan taat aturan untuk setiap, warga sekolahnya. Dan apabila ada momen yang merasa kepala sekolah harus tegur, eee, kita sebagai guru mungkin seharusnya, bisa, eee, mendengarkan dan menerima arahan dari, kepala sekolah selaku atasan kita. Jadi apa sebenarnya menjadi keresahan Pak? Eee, Begini Bu, eee apa namanya, jadi yang semua yang disampaikan Ibu tadi itu, memang benar adanya Bu. Artinya saya di sini merasa kurang disiplin, itu yang menjadi keresahan saya Bu. Iya, Jadi itu sebenarnya saya juga tidak enak Bu, tidak enak dengan Bapak kepala sekolah, iya, karena ketika ditegur kan saya sedikit kurang kemarin itu kurang menerima Bu. Karena saya kan punya alasan Bu, kenapa saya seperti itu. iya, iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi, karena Bapak merasa Bapak kurang disiplin, sering datang terlambat dan ditegur, eee, Iya, jadi Bapak merasa kurang menerima teguran tersebut karena merasa Bapak punya alasan, betul Bapak punya alasan. Jadi, menurut bagaimana bagaimana seharusnya sikap yang seperti apa yang seharusnya terjadi, Pak? iya Bu. Di sini saran saya juga menerima Bu, saya harus terima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah Bu. Tapi kemarin sedikit saya terbawa emosi Bu, karena saya bingung harus yang selanjutnya apa yang harus saya lakukan, seperti itu Bu. Jadi saya refleks untuk emosi, ya seperti itu Bu. Jadi tanggapan saya sedikit kepada sekolah itu agak, ya itu. Nah di sini saya mau mudah-mudahan ada solusi sebentar yang bisa saya dapatkan di sini Bu, dari Iya, percakapan kita. iya betul, eee mungkin Pak Bahtiar merasa kurang menerima karena merasa, eee, alasan yang kuat untuk terlambat itu kurang didengarkan sama kepala sekolah. Tidak apa-apa Pak, merasa tidak menerima, atau mungkin Bapak terbawa emosi, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi, eee Bapak bahkan bisa melakukan hal yang lebih, bahkan mungkin Bapak, bisa mengamuk karena emosi, tapi ternyata Bapak tidak melakukannya. Nah, yang itu saya salutkan kepada Bapak. Jadi menurut apa kira-kira langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kejadian kemarin itu? Sebenarnya Bu, dari semalam ini saya terpikirkan dan berencana Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui beliau, menemui kepala sekolah Bu. Saya mau minta maaf Bu, jadi supaya tidak ada rasa kecanggungan Bu antara saya dengan beliau. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, solusi yang kita tawarkan itu, sangat bagus sekali nih. Itu artinya Bapak menyesali dan menyadari bahwa, Bapak, tidak disiplin dan merasa kurang menerima teguran atasan atas, eee, sikap kurang disiplinnya Bapak. Tapi sudah
sangat luar biasa, Bapak sudah sangat berbesar hati mau meminta maaf kepada atasan kita. Ya. Terus terkait masalah kedisiplinan Pak, kira-kira bagaimana solusi kita untuk itu? Karena, jangan sampai Bapak hari ini meminta maaf kepada kepala sekolah, tapi, besok mungkin Bapak pergi, Bapak mengantarkan anak Bapak lagi ke sekolah dan, siapa tahu Bapak terlambat lagi, kira-kira bagaimana solusinya untuk itu? Itu Bu, yang saya bingungkan. Nah, bagaimana ya Bu, agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya itu Bu tidak tidak terabaikan. Iya iya. Karena di sini jangan sampai saya saya sudah taat aturan, disiplin, tapi ternyata anak saya tidak saya perhatikan Bu. Iya. Betul betul ya Pak ya, menjadi guru itu harus, bisa menjadi multi peran. Di samping harus menjadi guru yang baik juga harus tetap menjalankan tugas sebagai, kepala keluarga, sebagai seorang ayah. Eee, Kira-kira apa kekuatan yang kita miliki yang bisa menghandle ini masalah? Ini saya sebenarnya sudah terbiasa bangun pagi Bu, dan sebenarnya juga saya juga ada saudara, kakak yang bisa saya titipkan anak saya itu. Kebetulan Oh. anak dari kakak saya itu masuk sekolah yang sama Bu dengan anak Iya saya. iya. Oh, jadi itu sudah merupakan satu solusi ya Pak, satu opsi solusi karena apalagi Pak Bahtiar ini selalu terbiasa bangun pagi. Jadi Pak Bahtiar terlambat bukan karena terlambat bangun, karena Pak Bahtiar sudah terbiasa bangun dari pagi jadi sudah bisa, bersiap-siap ke sekolah dari pagi. Dan tadi juga Bapak bilang bahwa saudara Bapak ini anaknya juga bersekolah di sekolah yang sama. Jadi, betul sekali itu opsi yang kita pikirkan Pak. Solusinya itu sangat tepat kalau menurut saya. Jujur Bu, sekarang saya merasa lega, alhamdulillah. Ya, karena jujur saya sebenarnya takut sih mengambil Bu, langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan Bu. Jadi saya Iya khawatir takutnya nanti salah langkah Bu, seperti itu. iya Pak. Syukurlah kalau lega maki, alhamdulillah. Eee, jadi, itu semua adalah, dinamika kita di sekolah ya Pak ya. Biar bagaimanapun harus kita lalui, dan tetap kita harus, bisa, menempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Apabila ada atasan yang menegur, kita harus, berusaha menerima dengan lapang dada, apalagi kalau memang misalnya kita merasa bahwa kita ditegur karena betul-betul karena kesalahan kita, jadi, sangat tepat Bapak kepala sekolah sudah memberikan teguran, dan sudah sangat tepat lagi Bapak menyadari bahwa Bapak ini, eee menyesali perbuatannya Bapak karena merasa kurang disiplin. Bapak sudah, eee, berhasil mengintrospeksi apa yang menjadi, eee, keluhan dari Bapak kepala sekolah terhadap Bapak. Jadi, untuk selanjutnya dari rencana yang tadi kita sudah sebutkan itu, komitmen apa yang selanjutnya Bapak akan lakukan? Ini Bu, mengenai insya Allah mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf Bu. Insya Allah besok Bu. Insya Allah. Kalau masalah kedisiplinan, insya Allah kedepannya saya akan lebih awal ke sekolah Bu. Artinya saya akan memperbaiki kehadiran saya Bu. Namun sebelum saya lakukan semua itu Bu, insya Allah saya akan bicara dulu dengan kakak saya Bu. Ini masalah anak saya yang akan saya titipkan ke beliau. Ya seperti itu Bu. Iya, bagus sekali itu ide Pak. Menurutku itu sudah sangat, penyelesaian terbaik ya. Semoga, masalah tak ini cepat selesai dan semoga, suasana kita juga sudah tidak resahmi, dapat bekerja, memberikan pelayanan kepada murid-murid kita di sekolah dengan tenang. Amin, insyaallah Bu. Ya Bu, terima kasih Bu ya, untuk waktunya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Jujur sekarang saya merasa sedikit lega Bu.
Semoga Bu kita nanti insya Allah menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk semua siswa kita. Amin. Amin ya. Amin. Baik Bu, saya permisi kembali ke ruangan dulu Ibu. Oh iya. Permisi Bu. Ini kopi tak Pak? Nggak tak minum ke kopi tak? Ini saya bawa ke ruangan Bu. Oh iya. Iya Bu. Kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.